Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah salib bagimu? Ada bermacam-macam bentuk salib kita yang kita temukan, baik di toko rohani maupun di taman ziarah. Ada juga bermacam bentuk salib yang orang kalungkan di leher atau yang dikenakan di jari sebagai cincin. Terkadang kita perlu bertanya diri, sungguhkah dengan salib-salib yang kita pajang dan kita kenakan itu membuat kita mampu memikul salib Yesus yang sebenarnya? Kembali kita bertanya, apakah salib itu bagiku? Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini menegaskan perkataan Yesus tentang suatu syarat apabila kita hendak mengikuti Dia. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Muatan kata-katanya sudah mengandung beban yang harus dipikul, apalagi bila sungguh dilaksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, salib Kristus merupakan lambang penderitaan, kematian, kehinaan, cemoohan, penolakan,
serta penyangkalan diri. Apabila kita sebagai orang yang percaya mengangkat salib kita dan mengikut Kristus, maka kita menyangkal diri dan mengabdikan diri kepada 4 macam pergumulan dan penderitaan. Pertama, kita menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa dengan menyalibkan semua keinginan yang berdosa. Kedua, kita menderita dalam peperangan terhadap iblis dan kuasa-kuasa kegelapan. Sewaktu kita memajukan kerajaan Allah, kita mengalami baik perseteruan dari iblis dengan pasukan setannya, maupun penganiayaan yang datang dari perlawanan kita terhadap para guru palsu yang memutarbalikkan Injil yang benar. Ketiga, kita menanggung kebencian dan ejekan dari dunia ketika bersaksi dengan kasih bahwa perbuatannya itu jahat, dengan memisahkan diri kita dari dunia secara moral dan rohani, dan dengan menolak semua norma dan falsafahnya. Keempat, seperti Yesus, mungkin kita juga akan menerima ejekan dan penganiayaan dari dunia agama. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mulai memaknai salib secara baru. Bahwa salib bukan saja sebagai tanda dan lambang untuk dibanggakan saat kita senang, namun ditolak saat kita susah. Berdoalah kepada Yesus agar mampu memikul salib kita sendiri sebagai orang Kristen, sehingga salib yang kita kenakan benar-benar salib Kristus, bukan sekedar kayu berpalang. Yesus Kristus juga mengingatkan kita untuk tidak egosentris, tetapi kristosentris. Yesus mendorong kita supaya kita betul-betul memanggul salibnya. Maka Kristus sungguh mengarahkan diri kita kepada pribadinya sendiri. Itulah yang dimaksud oleh Kristus ketika ia bersabda, orang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Kita diajak untuk keluar dari diri kita lebih memperhatikan banyak orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk memikul salib kami sendiri dan tidak takut melewati segala penderitaan dan cemoohan karena nama-Mu. Bimbinglah kami agar kami teguh dan tekun dalam iman kepadamu. Engkaulah penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju
kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.